Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, wabarakatuh. selamat siang ya. Selamat siang semua peserta program asistensi mengajar. Yang saya hormati PIC program asistensi mengajar Bapak Dr. Lukmanul Hakim. Yang saya hormati Pak Mulyono Esor, selaku Kepala Lab di Penjas, dan yang sangat saya banggakan rekan-rekan mahasiswa peserta program asistensi mengajar di Kabupaten Bondowoso. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkah rahmat limpahan dan hidayahnya kita semua bisa berkumpul di sini, sekalipun dengan pertemuan secara virtual, tetapi semoga itu tidak mengurangi sedikitpun rasa yang kita pupuk agar kita semua tetap satu. Imam, mikrofonnya di mute dulu sebentar. Oke, baik. Ya, saya ulangi sekali lagi. Jadi semoga kita semua selalu berada dalam lindungannya, selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kekuatan melewati situasi yang kurang menentu, ya, yang masih belum menentu sampai detik ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita mengadakan virtual meet pada siang hari ini dan esok hari itu adalah sebagai salah satu persiapan mahasiswa peserta pembekalan, mahasiswa peserta asistensi mengajar. Dan ini adalah kegiatan pembekalan bagi kalian semua. Nah, di sini nanti akan dijelaskan secara detail apa saja yang nanti akan kalian lakukan di sana, kemudian lokasinya di mana saja, kemudian juga mungkin kaitannya dengan DPL-nya siapa, teknik pemberangkatan, modulnya, kemudian hingga pengisian logbook laporan yang harus kalian isi dan sebagainya. Oleh karena itu, untuk mempersingkat waktu, akan saya serahkan langsung kepada Pak Mul terlebih dahulu, kemudian nanti akan disambung oleh Bapak Dr. Lukman untuk melengkapi apa yang sudah disampaikan sebelumnya. Pak Mulyono, monggo Pak, saya persilahkan. Ya, oke. Terima kasih Pak Dr. Eka Kurnia. Terima kasih Pak Dr. Lukmanul Hakim dan teman-teman mahasiswa. Sebelumnya kami sampaikan ini salam dari Pak Kaprodi ya, karena Pak Kaprodi hari ini jadwalnya padat ya. Ini di samping saya ini sekarang, beliaunya sibuk ya karena masih ada kegiatan. Jadi titip salam kepada teman-teman untuk pembekalan hari ini ya. Jadi kita laksanakan 2 hari, tapi secara teknis Bapak Kaprodi sudah mengetahui semua apa yang kita sampaikan pada hari ini ya. Jadi teman-teman, untuk hari ini adalah pembekalan pertama yang tentunya memang harus kita laksanakan jauh sebelum Agustus mestinya ya. Jadi di Juli yang lalu sebelum kita betul berangkat gitu ya. Ya, meskipun ini agak terlambat, memang ini tidak jadi masalah karena kondisi saat ini ya. Ya, meskipun kegiatan ini sudah kita awali di bulan Juli, nanti sampai dengan bulan November ya, tentu buat adik-adik semua ini menjadi pengalaman hidup yang luar biasa tentunya ya. Nah, saudara-saudara semua, jadi terkait dengan terkait dengan kegiatan kita, yaitu kegiatan asistensi mengajar ini memang sudah kita laksanakan
mulai dari kita ini koordinasi, ya, kemudian sampai memilih teman-teman mahasiswa, kemudian juga pada akhirnya nanti Anda berangkat sampai pada kegiatan-kegiatan inti nanti di sana, sampai nanti kembali lagi ke kampus, ya. Terkait teknis nanti kita bicarakan lebih lanjut setelah ini, ya, terkait dengan teknis pemberangkatan besok dan pemulangan Anda, ya. Ya, jadi kegiatannya ini ada 3, ya. Jadi pra penugasan, penugasan dan pasca penugasan, ya. Jadi untuk yang pra penugasan ini kegiatannya seperti ini, ya. Jadi ada pembekalan, ya, baik di asistensi maupun di magang ini tetap kita laksanakan. Kemudian ini juga sudah kita laksanakan, ya, koordinasi dengan mitra. Ini sudah dengan Kabupaten Powoso, Dinas Pendidikan, kemudian koordinasi dengan sekolah. Ya, ini sudah dilakukan melalui Dinas Pendidikan, ya, Kabupaten, ya. Kemudian di penugasan ini nanti Anda di sana harus melakukan ini. Jadi kegiatan hariannya apa, mingguan apa, sampai pada penyusunan laporan akhir, ya. Kemudian saat penugasan sama, ya, nanti dikombinasi, ya, sampai pada akhir penugasan. Kemudian pasca penugasan nanti ada rekognisi MK-nya seperti apa, kemudian ada sertifikat dan keberlanjutan program. Ya, apakah nanti di tahun berikutnya kita masih bisa melaksanakan ini? Tentu di keberlanjutan ini kita laksanakan atas dasar monitoring dan evaluasi, sekaligus nanti kebijakan selanjutnya dari lembaga. Ya, ini kegiatan agenda utama kegiatan esensi, ya. Jadi ini ada pembekalan nanti dari tim, kemudian ada Monep itu di bulan September, dan bulan depan kita sudah harus Monep, kemudian penarikan itu nanti di bulan November. Jadi nanti Anda ini mulai bulan Juli sampai dengan bulan November, ya. Jadi 5 bulan, ya. Yang dipersiapkan adalah ini laporan-laporannya. Kemudian untuk penilaian ini ada 3, dari penilaian dari DPL, guru pamong, dan penilaian sejawat, ya. Tuh, ya. Jadi untuk kegiatan belajar mahasiswa dalam penugasan di SMP Bondowoso, ya, jadi ada observasi dan pelaksanaan program dan pelaporan, ya. Jadi kegiatan belajarnya observasi lingkungan sekolah, ya, organisasi dan administrasi sekolah serta proses pembelajaran, ya. Jadi ini penting, ya. Kenapa? Supaya nanti Anda betul-betul ketika Anda kulon wun itu ada apa saja di sana, itu tidak ada masalah, ya. Jadi Anda harus melakukan observasi, ya. Jadi tugasnya adalah mengidentifikasi permasalahan, ya. Jadi tidak mungkin tidak ada masalah, ya. Terutama di proses pembelajaran itu tentu ada masalah di sana, ya. Jadi mulai permasalahan dan merencanakan program kegiatan yang akan dilakukan selama program asistensi mengajar di sekolah, ya. Jadi ini tentunya nanti kolaborasi antara mahasiswa itu sendiri, kemudian guru pamong dan DPL, ya. Bahwa intinya bahwa tujuan daripada asistensi ini adalah untuk meningkatkan kemampuan literasi, numerisasi dan fisikal literasi. Jadi physical literasi ini bagaimana anak-anak ini di masa pandemi ini tetap sehat, terbugar. Kegiatannya apa saja terkait dengan physical activity. Nah, itu nanti teman-teman yang di olahraga ini bisa memberikan sumbangsi kepada guru pamong di sana, ya. Jadi nanti programnya juga seperti apa. Jadi bisa nanti kombinasi olahraga untuk meningkatkan, ya, physical untuk meningkatkan physical literasi, untuk meningkatkan literasi dan kemampuan numerisasi, ya. Nah, jadi seperti itu, ya. Jadi ini untuk tugas DPL dan guru pamongnya ini nanti membimbing mahasiswa dalam mengidentifikasi. Ya, tentu nanti Anda didampingi di sana, ya. Kemudian tahap pelaksanaan program, ini kegiatan yang Anda lakukan adalah kegiatan membantu mengajar, ya. Di sana adalah membantu di sana, ya. Jadi bukan mengajar sendirian. Jadi Anda harus mengidentifikasi permasalahan terkait pembelajaran di sana, ya, baik di organisasi, administrasi maupun proses pembelajaran, ya. Kemudian Anda membantu, ya, di dalam kelas maupun di luar kelas, ya, secara daring maupun secara
secara luring, ya, secara langsung. Kalau memang sekolah itu ternyata masuk ya dengan kelompok seperti itu, anak berarti harus mengikuti peraturan yang di sana. Ya. Kemudian membantu adaptasi teknologi, ya ini ya. Ya, jadi kita tidak tahu kemampuan teknologi beberapa teman-teman guru yang ada di sana ya. Beberapa teman-teman guru yang di sana. Jadi tugas Anda salah satunya adalah membantu ya, biar guru-guru juga tidak gaptek. Selain itu teknologi ini tidak diartikan smartphone juga ya, tapi bagaimana administrasi sekolah itu kaitannya dengan teknologi ya, computerized dan seperti itu ya. Itu kan teknologi juga ya, Anda di sana ya. Juga membantu salah satunya. Jadi tidak pure Anda membantu pengajaran, tapi ada tiga hal ya. Ya, jadi juga ada adaptasi teknologi, membantu mengajar, dan membantu administrasi dan manajerial sekolah. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi supaya terjadi efisiensi administrasi. Ya, jadi nanti apa yang sekiranya nanti Anda bisa bantu di sana. Ya, nah, kemudian tugasnya ini ya, jadi secara kreatif, inovatif, dan kolaboratif ya, mahasiswa melaksanakan rancangan program sesuai dengan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki ya. Jadi nanti tidak satu sekolah itu bisa beda nanti program-program yang terkait dengan tiga hal ini ya. Ya, sekolah satu dengan sekolah yang lain nanti akan berbeda karena disesuaikan dengan kemampuan ya, dengan kemampuan sekolah itu sendiri. Ya, makanya nanti diobservasi, Anda satu sekolah itu nanti 3 mahasiswa, nanti Anda ketika di camp ya, di camp Anda nanti apa yang sekiranya nanti bisa bisa dilaksanakan di sana untuk membantu permasalahan-permasalahan seperti ini. Tentu dengan bantuan guru pamong dan tugas DPL. Apapun nanti dikomunikasikan melalui DPL dan guru pamong ya, apalagi kalau Anda di sana Anda murni nanti di bawah bimbingan guru pamong. Ya, jadi hal inovatif dan kolaboratif apa yang bisa Anda lakukan nanti di sana ya. Nah, kemudian keterampilan yang dimiliki untuk membantu mengajar, adaptasi teknologi, dan administrasi sekolah ya. Kegiatan di lapangan dapat dikembangkan melihat kondisi dan permasalahan pembelajaran di sekolah ya, menyusun ini ya. Jadi tentu ini adalah lagi kolaboratif antara teman-teman Anda di satu sekolah, kemudian DPL dan guru pamong. Apa yang sekiranya bisa Anda bantu ya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan seperti itu. Berikutnya nanti ya di pelaporan ya, jadi mahasiswa menyusun laporan berkala, refleksi dan penilaian sejawat. Nanti ini kita atur bahwa penilaian ini nanti melalui aplikasi. Nah, aplikasinya ini masih kita kembangkan ya, tetapi nanti secepatnya akan segera bisa kita gunakan. Ya, kemungkinan kita menggunakan Firlenda karena Anda di sana juga sekiranya sangat mudah ya untuk mengakses internet ya, nanti di sana nanti Anda menggunakan aksesnya adalah menggunakan Firlenda untuk kegiatan asistensi mengajar ya. Berikutnya ini adalah nanti penilaian, aspek penilaiannya adalah seperti ini ya. Jadi penilaian DPL ini perencanaan kegiatan ya, jadi Anda sekali lagi di sana tidak kosongan ya. Tentu setelah Anda observasi tadi langkah-langkahnya sudah Pak Mul sampaikan ke depan ya. Kemudian pelaksanaan hasil kegiatan ya, nanti bobot nilainya seperti ini ya. Ini kemudian pelaporan kegiatan ya, kepribadian dan sosial ya. Tentu nanti ini DPL yang memberi penilaian, tetapi kamu beritahukan kepada Anda bahwa nanti bobot penilaiannya baik itu DPL kemudian dari guru pamong, nah bobotnya seperti ini ya. Berikutnya penilaian diri mahasiswa. Jadi Anda diberi kesempatan ya untuk menilai diri Anda sendiri. Nah, nanti akan diproseskan dengan ini ketiga hal ini ya, apakah betul melalui dari penilaian sejawat ya, apakah betul dari penilaian guru pamong, apakah betul mulai dari penilaian DPL ya. Jadi Anda diberi kesempatan untuk menilai diri Anda sendiri ya. Ini poinnya 5 ya. Kemudian penilaian sejawat poinnya 10. Nah, kemudian penilaian guru pamong ini poinnya sama dengan penilaian DPL, baru nanti diskor ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian di kegiatan pembakaran nanti ya, karena kegiatan ini adalah setara dengan
16 minggu. Jadi kalau 16 minggu itu bisa dikatakan itu sudah sesuai dengan kebijakan Kepmen ya, keputusan Menteri ya nomor 74 tahun 2021 ini baru ya, bahwa kegiatan yang setara dengan 16 minggu itu bisa dikatakan setara dengan 20 SKS ya, dengan setara 20 SKS. Nah, jadi ini nanti pembekalan ini nanti yang ada ya harus pelajari ya, apakah itu besok Pak ya kan 102 jam nih besok dari Pak Eka mulai jam 8 pagi jam 8 malam tidak ya, jadi nanti besok hanya kita beberapa saja, sisanya nanti ketika ada di sana ya, nanti Pak Kapol akan jadwalkan di sana bersama Pak Lukman untuk Anda tetap menerima karena ini sangat penting ya, ini adalah basic ya yang perlu Anda kuasai ketika nanti Anda terjun di sekolah ya. Jadi ada hal yang memang sudah Anda kuasai saya ya, jadi sebelum jauh ini kan terkait dengan ini ya, pembelajaran secara daring gitu ya, dengan menggunakan apa ini sudah ya, Anda di sini saat kuliah Anda sudah melaksanakan kemudian strategi belajar mengajar. Nah ini saya kira juga sudah ada ya untuk yang angkatan 18 ini kan ini sudah semua ya, ini di mata kuliah kan sudah ada pembelajaran beda untuk fisikal literasi. Nah ini yang terkait dengan inovasi pembelajaran beda ya. Jadi yang angkatan 18 kan juga sudah double ya. Kemudian asesmen ini juga sama dengan evaluasi pembelajaran. Angkatan 12 juga sudah double. Etika dan komunikasi ini di awal-awal ada juga sudah double. Kemudian mahasiswa sebagai duta perubahan perilaku di masa pandemi. Di sana Anda harus mematuhi protokol kesehatan dan sebagainya. Perilaku-perilaku yang memang itu dianjurkan oleh pemerintah pada masa pandemi, Anda harus menjadi COVID-nya mungkin rendah, tetapi tentu Anda tetap menjaga kesehatan. Ya, kemudian aplikasi asistensi mengajar dan monet. Nah ini terkait dengan bagaimana nanti Anda memasukkan kegiatan harian, ya penilaian dan sebagainya. Kemudian ada profil belajar Pancasila, ini besok ini Pak Eka nanti yang akan memberikan. Kalau yang ini Pak Lukman, strategi belajar mengajar nanti Pak Lukman, asesmen dalam pembelajaran ini juga Pak Lukman ya. Kemudian ada prinsip perlindungan anak ya, karena ini kan ada di masih sekolah menengah pertama ya di sana, berarti kan itu masih kaitannya dengan anak-anak. Jadi apa yang harus anda ini pengetahuan apa terkait dengan perlindungan anak, nah itu Anda harus menguasai ya. Kan ya mungkin Anda mau jatuh cinta pada anak-anak kan tidak mungkin seperti itu ya. Kemudian penugasan di SMP ini tadi sudah Pak Mul, ya ini setara 102 jam, kemudian penugasan di sana itu setara dengan 600 jam, ya, jadi 20 minggu atau 16 minggu sama ya, dikalikan 5 hari per minggu kali 6 jam per hari, ya, jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, ya Anda sampai Jumat, Sabtu Minggu diskusi ya. Jangan digunakan Sabtu Minggu untuk jalan-jalan di alun-alun ya. Jiluk-jiluk enggak masalah ya. Ya, kemudian ini jadi inti tugas utama di sana ini ya. Observasi tadi, membantu mengajar, membantu mengadaptasi teknologi, administrasi sekolah. Ya, 4 hal ini. Ya, kemudian penyusunan laporan bulanan, laporan akhir, refleksi dan penilaian teman sejawat. Nah, ini setara 120 jam. Jadi totalnya 822 jam. Ya, atau 800 jam. Nah, ini sama saja ya. Jadi ini sudah kegiatan Anda, ini sudah ditolongkan setara dengan 1 semester. Jadi nanti Anda di sana kegiatannya kita setarakan dengan 20 SKS. Berarti Anda untuk mata kuliah ke depan untuk 20 SKS yang sisa tentu nanti Anda akan memperoleh nilai yang baik jika Anda bisa melaksanakan kegiatan ini dengan tulus, ikhlas, ya, kemudian Anda bisa menyelesaikan dengan baik, ya, karena di sana tentu jauh dari orang tua, ya, jauh dari saudara dan sebagainya, tetapi karena ada teknologi Anda bisa call dan sebagainya, ya, hanya di sana memang tidak boleh nanti Pak Lukman yang sampaikan tidak boleh jatuh cinta sama teman sejawat apalagi
jatuh cinta sama teman sejenis gitu ya. Nah, itu tidak boleh. Nah, sekian ya. Terima kasih. Oke, Pak Eka. Oke, Pak Mul, suara saya bisa terdengar jelas? Oke, bisa. Ya, monggo Pak Eka, saya sudah selesai. Jadi pada intinya bahwa di sana nanti mahasiswa melakukan 4 hal ini, ya dibantu oleh DPL dan dibantu oleh guru pamong. Nah, mungkin senyampang ini, monggo teman-teman mahasiswa bisa bertanya. Silakan Pak Eka. Oke, baik. Terima kasih Pak Mul. Itu tadi penjelasan singkat terkait dengan program asistensi mengajar yang akan kalian jalani selama kurang lebih 4 bulan lah, 4 bulan berjalan ya. Selama kurang lebih 4 bulan berjalan. Jadi ya detailnya nanti akan kita bahas besok dan akan kita bahas lebih lanjut. Tapi sebelum masuk ke materi yang selanjutnya atau informasi selanjutnya dari Pak Lukman, silakan jika ada yang ingin ditanyakan teman-teman, monggo. Saya izin bertanya, Pak. Oke, bro, silakan. Tadi SKS-nya 20 SKS dijamin nilainya baik. Nilai baik ini berarti dijamin lulus. Yang saya tanyakan, nilai ini nanti kita lebih baik dari yang kuliah apa bisa kalah sama yang kuliah, Pak? Terima kasih. Oke, baik. Ya ini pertanyaan, mungkin pertanyaan semua mahasiswa peserta ya. Jadi pertanyaannya, apakah dijamin baik akan sama dengan yang kuliah atau mungkin baiknya itu beda dengan yang kuliah atau mungkin lebih jelek mungkin gitu. Monggo Pak Mul. Ya, Pak Eka, terima kasih. Jadi tentunya kalau memang Anda melakukan hal ini dengan baik, sesuai dengan panduan yang nanti dijalankan, ya ini Anda ini tidak hanya baik sekali. Jadi satu sisi ya Anda ini juga memperoleh hal yang baru. Jadi itu kan dikatakan sebagai learning experience. Jadi learning experience itu tidak semua teman-temanmu itu dapat hal ini, ya. Dan ini nanti ya bisa dipakai ketika Anda nanti mau melamar PNS, ya. Nah ini nilai plusnya, ya ini nilai plusnya. Tapi itu tadi, ya 4 hal tadi Anda harus jalankan dengan baik, ya. Bukan berarti ketika Anda itu ikut kegiatan asistensi, kami menjamin itu Anda lulus dengan nilai sempurna, tidak. Tetapi itu tidak menutup kemungkinan jika Anda bisa melaksanakan hal itu sesuai dengan panduan yang kita berikan. Ya, Pak Mul itu kan nggak masalah nilai mana, Pak Mul, Pak Eka, Pak Lukman, mahal masalah nilai gitu loh. Kalau ada nilai itu A-nya 3 kali pun ya kami kasihkan gitu loh ya. Jadi nggak hanya A saja. Tapi kalau A itu memang nilainya kita bisa sampai memberikan hal itu. Tetapi itu tadi Anda sungguh-sungguh melaksanakan sesuai dengan pedoman, ya Anda tidak bermasalah di sana, Anda melaksanakan dengan itikat baik dan sebagainya, tentu ya. Meskipun nanti nilainya itu teman Anda juga dapat nilai A atau nilai teman Anda juga sama B, benefit yang lainnya kan temanmu nggak punya, ya. Apalagi kenangan gitu ya. Kenangan nih keruntel-keruntelan ya sama teman-teman di satu kontrakan, dimasakkan temennya cewek-cewek tiap hari, gitu loh ya. Itu yang nantinya tidak bisa Anda lupakan. Ya coba sehari ketika nanti Anda sampai di rumah, pasti akan terangan-angan ya. Iku ternyata masakane Rebatista itu asin-asin didik. Nah, itu loh ya. Sope asin-asin didik. Nah, gitu loh ya. Jadi itu hal yang tidak Anda dapatkan ketika Anda kuliah, gitu loh ya. Nah, jadi seperti itu Pak Eka. Tidak untuk kemungkinan kalau nilainya maksimal A itu 3 kali loh, kami bisa berikan. Asalkan itu tadi, gitu loh ya. Jadi ini Anda tidak main-main. Anda termasuk orang yang terpilih, yang kami pilih
sebagai duta dari Adik Buana, baik yang dari Penjas maupun yang dari matematika, ya, untuk membantu pembelajaran di SMP Bondowoso. Betul, ya. Jadi memang harus kami ini minta bahwa Anda ini harus benar-benar memang perfect, melakukan perfect. Kami juga akan memberi nilai yang perfect, gitu ya. Mungkin Pak Lukman bisa nambah itu, Pak Eka. Iya, Pak Eka. Baik, Pak Lukman, silakan ada tambahan. Nah, terima kasih Pak Dr. Eka sama Dr. Mulyano, kandidat ya, yang semoga tahun ini bisa selesai. Amin, amin, amin. Itu termasuk kebanggaan buat Unipa secara umum karena memang ditunggu kedokteran beliau berdua. Untuk amin ya Allah, amin amin. Unipa. Kamu kok banter sekali Andika, aminnya. Serius atau enggak itu? Serius Pak, doa buat dosen-dosen baik Pak. Alhamdulillah. Ya, baik. Ini tidak hanya dari Penjas, ini juga ada dari matematika. Selamat datang teman-teman mahasiswa. Ya, tidak bisa mengenal satu-satu, tapi nanti kalau sudah di sana, insya Allah sudah saling mengenal dan tentunya kami sebagai DPL nanti ini di sini saya dengan Pak Eka. Kalau Pak Mul itu bukan DPL tapi atasannya DPL, jadi pasti ikut semua nanti, pasti ikut di mana-mana nanti, jadi jangan kaget nanti karena atasan saya dengan Pak Eka itu Pak Mul untuk di sini ya. Baik, terkait dengan kegiatan di sana nanti, di sana kami sudah ke sana, kebetulan saya, Pak Mul dan Pak Eka ini ke sana awal itu di bulan Juni. Kita itu sebenarnya kegiatannya itu dimulai bulan Juli sudah mulai di bulan Juli. Ya, jadi di sana sudah diterima itu dari Juni itu sudah diterima dengan senang hati. Tinggal kita berangkat, tapi ya karena PPKM ini yang berjilid-jilid, tapi kalau kita nunggu itu nggak akan berangkat. Yang penting kami diizinkan. Akhirnya kami komunikasi dengan pihak dinas Bondowoso. Kebetulan baru kepala dinasnya yang insya Allah kita akan diterima paling lambat jam 10. Jadi tanggal 16 itu paling lambat jam 10. Jadi mohon dengan sangat ya. Kami sudah pernah melakukan ke sana dengan Pak Mul, itu kalau berangkat jam 5 tepat pagi, itu sampai sana itu jam 10 kurang seperempat. Ya, itu bonus makan di tempatnya Pak Eka. Tapi enggak tahu ini makan tempat Pak Eka atau enggak tahu saya. Nah, itu masih ada bonus itu juga. Ya, untuk itu nanti kalau bisa itu apalagi yang bawa sepeda, berarti kalau bisa itu sebelum subuh. Jadi harapannya sudah naik semua, nanti barang-barangnya juga di sini, mobilnya siapnya itu subuh itu sudah siap di sini. Maksudnya apa? Nanti sholat subuh atau jamaah subuh di Masjid Adik Buana. Ya, insya Allah protokol, karena apa? Laki-laki di bawah, yang perempuan di atas, itu pun kalau subuh ya hanya ada takmirnya saja. Ya, dan itu sudah pernah saya alami dengan Pak Mul yang dulu itu. Jadi kalau berangkatnya jam 5, kenapa? Apakah nanti jam 6 terus pas di sana jam 10, Pak? Tidak. Jam 5 itu karena masih banyak yang belum keluar kendaraan, sehingga bisa cepat. Justru kalau jam 6 mungkin sampai sana bisa jam 12, karena sudah kredit. Ya, enggak tahu itu, nunggu Pak Eka sebagai bupati atau wali kota Probolinggo sehingga nggak macet di sana. Yang macet itu di Probolinggo, yang lainnya nggak macet, khususnya di tol ya. Jadi teman-teman semuanya nanti di sana itu terkait pemberangkatan, sekali lagi kita akan komunikasi nanti di grup itu. Silakan subuh sudah di kampus. Ya, paling telat ya waktunya adzan subuh sudah ke kampus ya. Nanti saya juga akan mengawali seperti itu. Nanti juga dapat dapat sarapan. Ya, sarapannya sama antara mahasiswa dan dosen. Jadi sama, jadi nanti apapun dapat sarapan. Tapi boleh Pak kami bawa sarapan, jadi Pak boleh. Tapi kami sediakan, tapi boleh ya. Jadi bukan terus enggak boleh ya. Karena tentunya pagi-pagi ya sarapannya intinya yang tetap bergizi. Ya, jadi nanti dosen sama teman-teman mahasiswa sarapannya sama, begitu juga nanti makan siangnya juga sama. Ya, yang berbeda nanti setelah hari kedua di sana lah teman-teman bisa masak sendiri.
pemberangkatan. Terus nanti di sana ini masih dikomunikasikan terkait apakah nanti bersama-sama masuk di gedungnya dinas sana, karena kepala sekolah 10 kepala sekolah itu datang ke dinas diundang, sama kita juga diundang di sana. Jadi nanti penyerahannya itu bukan di sekolah-sekolah. Sehingga nanti setelah dari sana nanti teman-teman bisa, harapannya kenapa disuruh pakai sepeda. Nah, itu minimal ada 10 lah, kalau nggak bisa 15, itu biar nanti sepedanya itu sekali lagi teman-teman jangan ini sepeda saya Pak, saya pakai, nggak bisa dipinjam temennya, ya jangan. Sepedanya itu sementara di sana berarti sepedanya teman-temannya semua, saling menjaga, saling memakai, dan saling mengisi bensin. Ya, nanti digabungkan di situ. Jadi bukan saya bawa Pak, kamu nggak bawa, jangan ikut saya, jangan. Di sana itu satu kesatuan, kalian satu keluarga Unipa di tempat sana. Nah, nanti yang merasa jauh ya sudah, yang sudah dekat sekolahnya dengan kontrakan ya sudah, ikhlaskan saja sepedanya dipakai. Atau ada yang gini, yang Dika contohnya, saya Pak bagian yang ngantar jemput yang cewek-cewek itu Pak, ya itu ya bagus sekali, tadi bantu. Intinya Ayo Bon. Ya, jadi bukan dipakai sendiri, tapi itu dipakai bersama-sama, bukan. Makanya Pak Eka ngelis kan sepedanya itu cari yang beat atau yang kecil. Ya, kenapa? Karena yang besar itu kalau Pak Eka mau jual keberatan. Ya, seperti itu. Ya. Supra saya khusus cewek Pak, Supra Pak. Ya, kalau Supra ya bisa itu, boncengan 3 bisa itu Supra, tapi ditangkap polisi nanti di sana. Ya. Nah, jadi itu untuk terkait dengan pelaksanaan di sana. Masih tunggu apakah nanti perwakilan atau tidak. Yang jelas Senin kita berangkat bersama-sama, nanti disediakan 2 HIS. Ya, 2 HIS-nya sudah siap dari kampus satunya sewa. Yang satunya yang untuk sepeda ada truk, ya truknya juga sudah siap. Nah, jadi nanti subuh, kalau bisa sebelum subuh malah bagus. Nanti teman-teman yang laki-laki juga bantu untuk mengangkat, naikkan ke truk. Jangan terus ditinggal meskipun sudah ada dari truknya itu sendiri, kan sudah disewa. Jangan seperti itu, karena itu juga untuk sepedanya sendiri-sendiri. Ya, nanti masalah pulangnya seperti apa Pak? Mau saya pakai sepeda saya sendiri pulang? Ya, nanti koordinasi dengan Pak Eka kalau pulang. Kan karena kalau pulang itu hubungannya nanti mampir ke Pak Eka, ya yang pakai sepeda. Tapi kalau tidak boleh sama Pak Eka, ya terpaksa naik truk lagi sepedanya, seperti itu. Ya, yang jelas perjalanannya asik, yang macet hanya di Probolinggo. Ini bisik-bisik saja, nggak usah banter-banter, karena setelah itu sampai sana itu Python, sama apalagi mau ke belok kanan ke Bondowoso itu los. Ya, bukit-bukit enak gitu enggak ada ya. Tapi ya akeh keteke ya. Itu kegiatan di sana, pemberangkatan dan juga kegiatan di sana nanti sampai enggak lama-lama di pembukaannya itu, nanti mungkin sampai 1 jam 2 jam langsung ke kontrakan. Nanti di kontrakan itu kita bersama-sama, dosennya juga akan ke kontrakan. Kenapa? Karena nanti pada waktu ada monef atau kunjungan, kami sudah tidak mencari lagi. Ya. Dan di sana nanti makan siangnya bersama-sama, juga menunya sama. Setelah itu baru mungkin teman-teman mau lihat ke sekolahnya masing-masing dulu, enggak apa-apa, sambil hanya beberapa aja yang pakai sepeda itu sekolahnya di mana. Nah, sepedanya itu nanti contohnya ini Andika sama Rebastita ini naik sepeda ke sekolah yang tujuh mana, lihat saja dulu, oh besok saya ke sini. Nah, nanti balik lagi ke kontrakannya seperti itu. Nah, info terakhir kontrakannya sudah siap. Nah, bawa apa saja Pak yang boleh Pak? Ya yang ada di bawah semua enggak apa-apa. Maksudnya apa? Mungkin ada kasur tambahan atau yang biasa pakai guling atau ada boneka yang harus dibawa, boleh semua ya. Jadi jangan sampai, karena di sana minimal kan praktisnya kan sampai 4 bulan ya, 3,5 sampai 4 bulan praktisnya di sana, jadi lama. Ya, jadi kenapa kemarin sampai disuruh izin dan lain sebagainya. Nah, yang belum vaksin ini kelihatannya Sabtu Minggu ada kejar-kejaran, semoga bisa vaksin. Kalau dari 30 kurang 5 itu sedikit sekali, nanti dibantu temannya. Yang belum silakan proaktif biar nanti bisa vaksin sehingga tidak ada masalah. Tapi kita tidak perlu swab, karena kemarin saya tanyakan kalau sudah
vaksin enggak apa-apa Pak. Nah, itu kan nah, kenapa? Bukan karena tidak mau siap bayarnya, tapi khawatirnya kita nggak berkeinginan ternyata di situ positif, akhirnya nggak jadi berangkat. Wis ditunda bolak-balik Pak Lukman nggak berangkat terus. Lah itu makanya lebih baik vaksin biar tidak pakai swab. Ya, seperti itu. Itu Pak Eka tambahan dari saya. Untuk awal ini kan besok ada materi-materi, tentunya tetap dengan suasana teman-teman semua enjoy, sehingga nanti materi-materi terkait apa yang disampaikan besok, yaitu untuk bekal kalian di sana tentunya dapat bekal, apalagi mahasiswa semester akhir atau bisa dikatakan menginjak semester 7, tapi materi-materi itu sudah dapat dari dosennya masing-masing. Nah, khususnya olahraga ya itu sudah dapat, tapi tetap kita sampaikan itu istilahnya sama dengan ngeces ya, sehingga nanti bertambah lagi ya, karena itu biar tidak dipakai Pak Eka. Pak Eka biasanya itu saya mau tidur dulu kekuatan kuntek lah, itu kan itu bahasa, padahal itu mangane akeh tapi nggak tahu kok mesti kekuatan intek terus itu kenapa. Oke, itu mohon maaf Pak Eka, Pak Mul, teman-teman tetap semangat. Memang saya buat seperti ini ya karena memang saya seperti ini, bukan dibuat-buat ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Dr. Lukman. Beliau nanti juga salah satu DPL ya, DPL kalian. Tapi mungkin teman-teman masih belum tahu sekolahnya di mana saja, pembagian sekolahnya di mana saja, mungkin masih belum tahu. Nah, itu informasi itu akan bisa kalian dapatkan besok atau Seninnya langsung nanti Pak Lukman, atau gimana Pak Lukman? Ya, ya Pak Eka, kemarin kan nama-nama itu sudah saya sampaikan ke pihak sana, sekolah sana, itu nanti biar ada kejutan-kejutan sedikit Pak Eka, biar nanti Senin aja di sana langsung kita sebarkan, kita kasihkan, sehingga nanti bisa mencari sekolah saya ini, kepala sekolahnya itu, biar ada gitunya seperti itu. Pak Eka. Oke, terima kasih Pak Lukman. Jadi nanti ada sekitar 10 sekolah ya, dan masing-masing sekolah itu 3 mahasiswa. Nah, 3 mahasiswa. Sekedar informasi saja, sekolahnya sebenarnya tidak terlalu jauh ya antara satu dan yang lainnya. Artinya dari 10 sekolah itu, 7 sekolah itu masih berada di sekitar lingkungan kotanya lah istilahnya. Nah, kemudian sisanya itu ya sedikit di samping-sampingnya gitu. Jadi nggak ada masalah. Cuman yang perlu dipastikan lagi adalah jika memang ada obat-obatan pribadi kalian yang harus dibawa, tolong dibawa juga. Atau mungkin ada barang-barang pribadi yang ada kaitannya dengan kenyamanan kalian waktu mau tidur kayak atau mau makan. Kalau kan ada sih yang makan kalau nggak pakai piringnya sendiri, piring warna hijau ini, wah saya nggak bisa makan, ada. Atau mungkin Hamidah ini ya, Hamidah misalnya kalau mau tidur harus Mame angel Pak, mame angel. Nah kalau makannya Hamidah nggak pakai piring, misalnya bawa bakul nasi misalnya, boleh monggo, nggak ada masalah. Atau mungkin siapa ini si Geral nih ya, Geral mau bawa produk dari Satay Oi, nah, mau dibawa semua buat makan siang kita di sana nggak ada masalah. Atau Mahal Pak, mahal. Ya kalau buat temen kan nggak ada yang namanya mahal sih sebenarnya. Satay Oi mahal Pak, Satay Oi mahal. Ya. Mahal karena Anda nggak punya uang, Mas. Nah, terus untuk yang teman-teman dari Prodi Matematika, terima kasih sudah bergabung. Ini sebenarnya adalah program dari kami, dari Prodi Penjas. Kenapa Matematika juga diajak untuk berkolaborasi, karena literasi dan numerasi ya. Jadi ada numerasinya, dan salah satu bidang atau prodi yang memang sesuai dengan numerasi itu adalah dari Prodi Matematika gitu. Dan saya titip juga buat mahasiswa Penjas, dijaga baik-baik ya.
Artinya jaga baik-baik begini. Kalian bawa nama alma mater, kalian bawa nama diri kalian sendiri ya, di daerah orang ya kita menyesuaikan lah dengan apa yang biasanya diterapkan di sana. Ya, kita menempatkan diri sebaik mungkin lah. Nah, engko lek wis apik ya, kalian udah luar biasa nih. Siapa tahu nanti kepala desanya berminat menjadikan kalian menantu, ya nggak mulai kok. Semester 7, semester 8 wis di kono terus, di sana terus nanti kalian. Ya. Tapi nggak bisa bahasa Inggris Pak di sana Pak. Oh iya. Oke. Mungkin satu lagi yang saya sampaikan terkait dengan apa ya, lokasi tujuan ya. Sebenarnya ini apa ya, kalau saya bilang sih kalian benar-benar bisa atau akan berhadapan langsung dengan situasi yang berbeda di Surabaya atau di lingkungan kalian tinggal ya ini. Karena yang pertama adalah ini benar-benar artinya jauh dari keramaian ya. Jadi bising tuh nggak ada, terus mall nggak ada, dan nanti di situ kalian bakal benar-benar bisa beradaptasi dengan dunia nyata. Ya, selama ini kan dunia tipu-tipu nih ya. Artinya ya kadang seperti ini, kadang seperti ini. Kalian pengen ini sudah ada, tapi kalau di situ kalian harus benar-benar beradaptasi dengan lingkungan. Harapannya sih seperti itu. Nah, balik lagi ke apa yang tadi ditanyakan, kami nanti dapat apa? Nilainya bagaimana? Selain nilai, poin plus kalian itu adalah kalian punya pengalaman yang berbeda yang tidak dimiliki oleh teman-teman yang lain, gitu. Nah, kalian punya pengalaman itu. Nah, dari pengalaman itu nanti akan bisa membuat kalian menjadi orang yang berbeda nanti ketika kalian sudah lulus. Jadi ini bekalnya untuk kalian nanti ke depannya, gitu. Jadi nggak cuma nilai sih, kalian nanti bakal punya pengalaman yang cukup luar biasa, gitu. Ya. Mungkin itu saja dari saya, atau ada tambah lagi Pak Mul? Bagaimana? Pak Mul, Pak Lukman, silakan. Ya Pak Eka, teknis saya kira ini ya teman-teman sudah paham ya. Terkait sepeda motor memang kami ini maunya 15 ya, 15 bisa terangkut. Tapi kalau sepeda motornya gemuk-gemuk ya tolong itu kalau punya sepeda motor cadangan yang dibawa. Wong di sana itu datar kok enggak naik turun ya. Jadi kalau legenda itu masih bisa. Ya legenda Honda yang ramping-ramping itu Suprapit itu masih bisa di sana. Masih panak kos. Ya, Suprapit itu masih bisa di sana. Kalau ada teman-teman Mas ini punya itu enggak, pakai aja di situ. Ya, pakai aja enggak apa-apa ya. Jadi kalau yang ramping-ramping malah nanti muatnya bisa 15. Nah, kalau yang nanti bawa yang gemuk-gemuk, NMAX dan sebagainya, Vario seperti itu, ya nanti kalau 15 enggak muat, otomatis ya nanti untuk sementara harus tinggal di kampus. Itu Pak Lukman ya. Ya, makanya tadi Coba aja sementara ya. makanya tadi kan kita coba list motornya kira-kira apa saja. Nah, ini tadi tak lihat ada yang Mega Pro, ada yang Tiger, ada yang NMAX. Terus mungkin sepedanya Dimas Nurohim ini yang di list tadi ya apa Dimas tadi? Kamu ngelistnya tadi? Pak. Unta. Vega, Pak. Vega, tapi kalau kalian tahu langsung kondisi motornya, wah itu motor full modifikasi. Ramping, Pak. Nanti dilepas itu Pak tubularnya, Pak. Ya, muat atau enggaknya ya nanti nggak tahu. Kalau udah muat ya wis Dimas naik motor sendiri. Ya, Pak, siap. Enggak. Semoga muat Dimas ya. Motornya Dimas soalnya ini jalur berlumpur biasanya mainnya. Off-road, Pak. Ya. Onta itu Pak, onta. Ya, motor onta, Pak. Ya jadi ini Pak Eka,
teman-teman itu tolong segera ngisi, dipenuhi 15. Kali nanti langsung kami kasihkan supirnya. Jadi supirnya nanti bisa, oh ini nggak bisa dibawa, ini bisa dibawa, ini nggak bisa dibawa, ini bisa dibawa itu loh ya. Jadi Ya. tolong teman-teman untuk segera ngisi, segera dipenuhi 15. Makasih. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Silakan. Saya Pak Eka, Andika Pak Eka. Oke, Bon, silakan. Untuk sesi tanya jawabnya itu di hari ini aja atau disambung besok itu juga bisa Pak atau gimana? Sambung besok nggak apa-apa, sambung besok malamnya juga nggak apa-apa. Bebas. Tapi intinya kalau terkait dengan materi pembekalan itu memang akan disampaikan secara detail besok ya. Kita hari ini hanya pembuka saja ya, ngupas kulitnya dulu. Kalau soal materi inti dan lain sebagainya itu kita sampaikan besok ya. Oh ya Pak, saya ingin bertanya untuk di luar materi intinya Pak. Ya, apa Bon? Untuk misalnya itu yang pertama saya tanyakan untuk kegiatan belajar mengajarnya itu sampai hari apa ya Pak? Oke, baik. Terima kasih. Informasi terakhir yang kami terima pada waktu itu memang di sana sampai hari Jumat ya Pak Lukman ya, sampai hari Jumat, kemudian Sabtu itu kalau tidak salah, sampai Sabtu. Nah, cuman memang masih memaksimalkan daring sih, tapi nanti kita lihat ada beberapa sekolah yang sudah hybrid apa enggak, ya nanti kalian menyesuaikan. Intinya kalian menyesuaikan dengan apa yang diminta oleh sekolah. Ingat ini adalah asistensi mengajar, bukan kalian yang mengajar langsung. Jadi kalian membantu apa yang bisa dibantu, kemudian apa yang bisa kami coba lakukan, kemudian mungkin sumbangsih apa dari kalian bisa membantu program ininya, pembelajaran dan sebagainya. Mungkin kaitannya yang disampaikan Pak Mul tadi itu, pengembangan teknologinya, kemudian mungkin apa dan sebagainya. Oke, tambahkan Pak Lukman, silakan. Terima kasih Pak Eka, bahwa nanti pelaksanaan pembelajaran di sana itu yang jelas pastinya belum tahu, tapi kalau sesuai dengan umumnya ya tentunya kalau memang full 5 hari kerja ya mungkin Senin sampai Jumat saja, tapi kalau memang enggak full istilahnya itu enggak setengah hari sampai Sabtu, minggunya saja yang libur. Tapi di sini yang jelas September di sana sudah luring. Ya, jadi September itu sudah luring, makanya diminta untuk vaksin. Kalau tidak berarti harus siap-siap untuk. Jadi kalau memang belum dapat silakan nanti komunikasi dengan Pak Mul. Pak Mul, saya vaksin saya swab di mana antigen. Makanya tadi diminta untuk vaksin. Kalau yang masih satu ada kesempatan 2 ya langsung 2. Kalau belum ya nanti ditunda lagi ya enggak masalah. Ya. Seperti itu. Jadi untuk pelaksanaannya yang jelas nanti September itu sudah luring, informasi terakhir itu seperti itu, sudah berjalan normal di sana karena memang di sana di tengah-tengah gunung ya istilahnya. Jadi mungkin kebijakan di sana seperti itu. Itu Pak Wira. Baik, terima kasih. Ini ada yang resen, Natasha Rizka, silakan dari matematika ini ya. Monggo Mbak, silakan. Terima kasih Pak. Ini saya menanyakan untuk KKN-nya, apakah yang kemarin kan bisa free gitu kan, bisa free KKN. Tapi kemarin saya tanyakan sama Bu Erna, ternyata tidak dikonversi KKN-nya yang 20 SKS. Itu bagaimana ya Pak? Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Natasha. Ini Pak Mul atau Pak Lukman yang bisa menjawab. Monggo. Iya Pak Eka. Ya, jadi terkait dengan KKN, ya terkait dengan KKN ini memang sebetulnya ranahnya adalah di Warek 1. Nah, kami coba karena ini kegiatannya dari matematika sama dengan kegiatan yang
dengan Penjas. Jika Penjas nanti juga mengeberikan KKN, tentu teman-teman matematika juga harus free ke KKN. Jadi tentu ini harapan kami ya Mbak. Jadi harapan kami tidak perlu ada KKN karena KKN itu kan di Desember kalau nggak salah ya. Dan kemungkinan kita juga tidak bisa terjun langsung kecuali KKN-nya adalah KKN tematik. Nah seperti itu. Nah kalau memang KKN-nya tematik bisa saja itu nanti KKN-nya tidak diakui. Ya, jadi yang diakui nanti yang programnya dari kampus yang KKN tematik itu, tapi tidak ada masalah. Tapi begini, tentu itu nanti dari teman-teman matematika ada mata kuliah yang dari 20 SKS itu kan maksimal, jadi bisa nanti 16 atau berapa. Nah itu memang ranahnya Kaprodi, tapi tentu Bu Erna nanti dengan kami tentu akan terus berkomunikasi, memperjuangkan paling tidak Anda bisa mendapatkan 20 SKS maksimal atau nanti paling tidak 16 SKS ya atau 18 SKS ya. Dengan begitu ya tentu teman-teman dari matematika ini betul-betul kegiatannya benar-benar diakui karena kan ini juga tidak banyak meskipun permintaan kami ini kan 10 sebetulnya ya karena hanya 4 tentunya kami berpikir ini bisa terfasilitasi semua. Jadi begitu Pak Eka. Jadi ini ranahnya Warek 1 meskipun Bu Erna tidak meng-approve, tapi kalau Warek 1 meng-approve itu tentu yang berlaku adalah dari Bu Warek. Oke, baik. Terima kasih Pak Mul. Mbak Natasha bagaimana? Saya ada pertanyaan lagi, Pak. Monggo, silakan. Jadi untuk 20 SKS itu terkonversi PLP2. Tetapi waktu itu saya tanyakan kepada Bu Erna, ternyata PLP2 saya tidak ikut melaksanakannya, tetapi saya tetap membayarnya. Lalu saya disuruh bertanya kepada dosen penjasnya, apakah ada anggaran untuk biaya PLP2? Terima kasih. Oh, jadi informasi yang Mbak Natasha terima, Mbak Natasha nggak perlu ikut PLP2, tetapi tetap membayar, gitu ya? Iya, betul, Pak. Oke. Monggo, Pak Mul. Ya, sama halnya dengan KKN. Jadi sebetulnya begini, terkait dengan pembayaran, memang untuk awal ini teman-teman memang disuruh bayar penuh dulu Pak Eka. Ya, supaya memudahkan administrasi gitu ya. Meskipun dalam nanti pelaksanaan di kemudian mahasiswa memang terkonvensi dengan kegiatan ini. Akan tetapi kemarin terus terang ini saya sampaikan di sini bahwa sliweran itu khusus nanti yang ikut MBKM kegiatannya, maka untuk PLP maupun KKN itu nanti bayar tapi ada potongan ya persen gitu ya, atau bayarnya kurang lebih hanya 20% atau 30%. Nah ini masih dibicarakan di levelnya Warek. Kembali lagi, kalau ini nanti kebijakannya lembaga, tentu para Kaprodi tidak bisa berbuat apa-apa Pak Eka. Ya, jadi kalau nanti Warek menyatakan suratnya itu bahwa mahasiswa yang ikut PKKM asistensi mengajar hanya nanti KKN bayar sekian, PLP bayar sekian, PLP diakui, KKN diakui. Nah, semoga seperti itu. Nah, tapi tetap akan kami usahakan, ya, karena kami salah satunya juga pejuang, ya, untuk memperjuangkan supaya teman-teman ini bisa mendapatkan haknya, ya, penuh seperti itu. Ya, karena kami senang kalau bisa bantu mahasiswa. Jadi seperti itu Pak Eka. Jadi nanti level dari Bu Warek tentunya, kemudian nanti terkomunikasi dengan baik di level prodi. Ya, demikian Pak Eka. Oke, terima kasih. Mungkin sedikit informasi ya, saya sedikit cerita. Memang di luar PKKM sih, tapi kurang lebih sama ya, karena pada waktu kampus mengajar perintis itu 3 mahasiswa Penjas kan turut serta di sana menjadi peserta. Nah, mereka memang nggak perlu ikut KKN, tetapi mereka di awal bayar dulu. Nah, kemudian selesai pembayaran, kemudian sudah teradministrasi, baru itu dialihkan
Artinya dialihkan pembayarannya itu nanti kalau tidak salah nih ya, saya kalau tidak salah itu kembali ke mereka lagi. Jadi memang ada kebijakan seperti itu pada waktu itu. Dan menurut saya apa yang kalian jalani sekarang tidak beda jauh dengan yang dijalani di kampus mengajar. Jadi ada hal-hal yang memang sifatnya terkait dengan kebijakan dari pimpinan. Mungkin ada lagi dari Mbak Natasha atau yang lain? Silakan. Saya mau bertanya lagi, Pak. Oke, monggo. Jadi ini anak matematika, tugasnya itu memang membantu anak penjas atau memang sendiri-sendiri? Atau bagaimana, Pak? Terima Oke. kasih. Baik, terima kasih Mbak Natasha. Ini sepertinya anggota dewannya ini mewakili suara rakyat dari pendidikan matematika. Monggo Pak Mul. Baik, ya terima kasih ya, karena ini kegiatannya tujuannya sama. Tentu ini yang kami butuhkan di awal adalah kolaborasi. Jadi kenapa kami ini harus berkolaborasi dengan teman-teman matematika. Bahkan kami di akhir-akhir itu injury time pengen merangkul mahasiswa di pendidikan bahasa ya, tetapi karena sudah mepet akhirnya dari teman-teman bahasa tidak jadi ikut ya. Nah, memang dilihat dari tujuannya adalah peningkatan literasi, numerasi dan fiskal literasi, tentu ini kolaborasi. Jadi tentunya tidak berjalan sendiri-sendiri. Nanti dari matematika harus ngapain, dari ya penjas harus ngapain, tidak. Tentunya ini kolaborasi bersama-sama ya, mengembangkan apa yang perlu dikembangkan di sekolah, apa yang menjadi ketimpangan di sekolah terkait 4 bidang tadi ya. 4 bidang yang sudah Pak Mul sampaikan tadi ya. Jadi ada membantu mengajar, harus sama-sama membantu adaptasi teknologi, ini juga harus sama-sama membantu adaptasi teknologi ya. Kemudian membantu aktivitas sekolah, nah ini juga harus ya, membantu sekolah secara bersama-sama ya, di sekolah yang sama ya atau di sekolah yang berbeda ya. Jadi pemikiran itu bisa bersumber dari satu orang, tetapi bisa diaplikasikan ke beberapa sekolah, ke 10 sekolah itu tadi ya. Oleh sebab itu di sini pemikiran-pemikiran dari teman-teman saja, teman-teman matematika silahkan nanti digabungkan menjadi kegiatan yang inovasi untuk mendongkrak 3 hal tadi ya, bagaimana mengajar, bagaimana adaptasi teknologi ya, bagaimana sekolah. Dan memang di awal memang kami ini punya program yaitu yang kita namakan Matika Raga. Jadi Matika Raga itu adalah matematika dan olahraga, bagaimana Matika Raga ini bisa mendongkrak pola pikir yang berbasis higher order thinking skill gitu ya, HOTS ya. Jadi memang besok di pembekalan akan Pak Mul sampaikan HOTS itu Matika Raga itu seperti apa, pembelajaran nanti terkait dengan olahraga yang terkolaborasi dengan matematika untuk meningkatkan HOTS itu nanti seperti apa. Dan memang ini beda, tetapi coba diaplikasikan di sekolah, gitu ya. Meskipun nanti di sana tentu ada program-program dari sekolah, tetapi ketika proses pembelajaran itu berlangsung, tentu jika pembelajaran itu sifatnya inovatif, ya tentu siswa itu akan senang, ya. Karena yang mereka dapat selama ini mungkin menonton pembelajaran seperti itu meskipun itu daring, gitu ya. Tapi nanti ketika pembelajaran penjas atau pembelajaran dengan matematika ya, atau pembelajaran terkait dengan literasi, itu ada kolaborasi model yang diberikan berupa ada olahraganya di sana. Nah, itu tentu kami berharap itu menjadi satu inovasi yang menjadi unggulan nanti untuk teman-teman mahasiswa. Ya, meskipun sebetulnya kami ini telat, mestinya kami ini juga menyisipkan paginya, ya. Tapi itu nanti di proyek yang selanjutnya. Jadi memang mestinya ada kolaborasi pagi untuk meningkatkan kepribadian mahasiswa. Nah, kemudian nanti di proses pembelajaran, inovasi pembelajarannya menggunakan matematika dan olahraga. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga
yang utama adalah melaksanakan, membantu proses pembelajaran terdahulu. Ya, jadi setelah dibantu, baru nanti berjalan, silahkan nanti kolaborasi itu kan perlu, ya inovasi itu perlu. Jadi seperti itu. Tentu ini tidak bisa harus dijalankan dengan satu orang, karena ini tim. Kembali lagi ya, Pak Mul ingatkan, Anda di sini tim, ya. Anda di sini tim. Kenapa satu sekolah itu mahasiswanya ada 3, 2 matematika, 2 penjas, 1 matematika. Tujuannya adalah itu tadi ya, meningkatkan literasi, numerasi, dan physical literasi. Jadi seperti itu ya. Itu Pak Eka. Oke, terima kasih Pak Mul penjelasannya secara singkat saja, karena memang hari ini kita sampai 3:30 saja dulu ya, nggak usah terlalu lama. Kita coba kupas kulitnya saja. Besok kita coba masuk ke materi intinya ya. Jadi kita besok akan akan saling bertukar pikiran ya terkait dengan apa saja yang nanti akan kalian lakukan di sana. Mungkin begitu Pak Mul ya, Mbak Natasha ya. Ya, Pak Eka. Oke, dan teman-teman yang lain, saya rasa untuk pertemuan kali ini itu saja dulu ya. Kita coba bahas detailnya lagi besok. Untuk link Zoom-nya nanti akan di-share di grup ya. Jadi sekali lagi saya ingatkan untuk mahasiswa yang belum mengikuti atau belum vaksin, segera mencari informasi, karena di hari Sabtu dan Minggu sepertinya akan ada vaksin besar-besaran ya. Monggo silakan, karena itu juga sebagai salah satu syarat kalian bisa ke Bondowoso. Terima kasih rekan-rekan mahasiswa peserta kegiatan asistensi mengajar. Terima kasih Pak Mulyono, terima kasih Pak Dr. Lukman Hakim. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat ya, jangan mudah menyerah di situasi yang seperti ini. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih banyak atas perhatian dan kerjasamanya. Semoga kita bisa menjalankan kegiatan ini dengan lancar, sukses, tanpa kendala, dan yang jelas kita semua harus sehat selalu. Saya akhiri sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Mul, teman-teman semua.